Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nadia Maharani dengan 3 digit NRP terakhir 160. Di sini saya akan melanjutkan lab yang kedua, lab 2.2.6 tentang working with text file in the CLI. Jadi di sini tujuannya adalah bikin kita lebih mengenal Linux command, line text editornya, dan juga konfigurasi filenya. Di sini ada 3 part. Part yang pertama itu graphical text editors, yang kedua command line text editors, dan yang ketiga working with configuration file. Oke, kita langsung aja masuk ke yang part pertama, yaitu graphical text editor. Di sini ini untuk menyimpan ruang dan juga keep the virtual machine lean, Kisco Cyber APS ini cuma menyediakan CTE sebagai graphical text editor application. Jadi CTE ini small and fast text editor. Jadi dia nggak punya banyak fitur canggih, tapi fitur yang dia miliki ini sudah support the work done in this course. Jadi udah mencakup semua perintah yang ada di course ini. Langsung saja ke step pertama, yaitu login di Cyber OPS-nya sebagai user analyst pakai password Cyber OPS ini. Ini login sebagai, kita pencetnya yang kedua ini, SOC. Jadi passwordnya yang tadi udah. Nah, udah kayak gini. Udah kan, ini udah sebagai analis home. Jadi lanjut. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu on the top bar, navigate to application, Cyber Ops, lalu CTE. Kita close dulu. Oke, jadi di sini application-nya ada di bawah ini, menu. Lalu kita pencet dulu, terus ada di Cyber Ops. Nah, di sini ada CTE text editor. Nah, udah muncul seperti ini. Lalu kita kopas aja yang space sampai space. Oke, udah. Lalu kita save. Namanya space.txt. Dan klik save. Udah. Ini udah tersimpan. Lalu kita close. Nah, udah kita close, lalu kita coba buka lagi dengan buka di filenya. Kita open di tempat Cyber Apps tadi, CTE editor. Lalu kita open. Di sini nggak ada karena formatnya itu berbeda. Tadi kita pakainya itu ini space txt. Nah, sedangkan di sini tuh nggak ada yang namanya txt. Jadi kita harus buka ini all filenya dulu. Nah, baru muncul ini ada space txt. Kita klik aja. Nah, ada muncul sama seperti yang kita udah ketik tadi. Berarti udah terbukti ya ada. Could you immediately find space tx? No. Kita nggak bisa secara langsung menemukan space.txt ini karena kita harus mencet yang itu tadi. Kita harus milih all filenya dulu ini, lalu select space txt-nya. Jadi nggak bisa langsung kita search langsung ada space txt-nya gitu. Oke, lalu kita ke step 2. Ini tuh alternatif lain buat open CTE-nya dengan command line. Jadi kita pakainya terminal. Jadi kita close dulu, kita buka terminalnya. Kita ketik itu ls kecil, enter. Nah, udah muncul kayak gini. Ya, ini udah
ini space txt is listed. Nah, ini di sini udah pada ya space txt. Oke. Lalu type sky space .txt to open SkyTE. Nah, udah terbuka. Jadi ini alternatif lain cara buka si space.txt ini. Jadi ini cara kedua dengan cara lewat terminal. Oke, lanjut, langsung kita jawab pertanyaannya. What is the prompt not shown in the terminal? Kenapa perintahnya itu tidak muncul di terminal? Jadi kalau kalian kasih komennya itu langsung untuk melakukan sebuah output, menghasilkan sebuah output, seperti contohnya ini, kita tadi ngasih komen buat dia munculin si space txt ini. Jadi dia tuh hasilnya ya cuma output doang, jadi dia nggak nunjukin perintah yang kita kasih. Jadi bisa kita jawabkan. Nah, lalu close the instance of SkyTE. Oke, kita tutup. Oke, udah selesai. Nah, kita lanjut ke part 2, yaitu command line text editors. Nah, di sini bedanya dari yang tadi, kalau tadi kan pakai terminal ya. Di sini kita fokus di Nano. Jadi, kita pakai Nano, langsung aja ya ke step yang pertama. Di sini kita fokus di Nano. Jadi, kita pakai Nano, di mana Nano ini tuh bisa control softly through the keyboard. Jadi dia bisa pakai Ctrl O buat save the current file, buat nge-save filenya, lalu Ctrl W untuk open menu pencarian, press Ctrl G buat help screen and complete list. Langsung aja kita coba di step yang pertama. In the terminal window, type nano space txt. Jadi sebenarnya sama-sama pakai terminal, cuma beda komennya aja. Jadi ini kita type-nya nano space txt. Nah ini kan muncul kayak gini. Sebenarnya sama aja, cuman yang bikin bedanya sama yang tadi, ini tuh di nano ini ada simbol ini yang anak panah ini, yang seperti lambang lebih besar. Jadi kita harus gedein dulu layarnya, baru dia bakal muncul seluruh kalimatnya. Jadi dia nggak bisa di swipe atau digimanain. Ya harus kita harus full screen buat tahu full sentence-nya. Komen selanjutnya, ini ada pertanyaan, what character does Nano use to represent the align continuous being? Ya, yang tadi lambang yang ini. Kita disuruh close nanonya. Oke, tinggal close pakai Ctrl X. Ini balik ke terminal yang awal. Jadi kita di sini akan melanjutkan ke part 3-nya, yaitu working with configuration files. Di Linux itu semuanya itu dilaksanakan sebagai file. Jadi memory, disk, dan monitor output, file, dan directories itu semuanya dalam bentuk file. Nah, biasanya mereka ini itu text file yang biasanya digunakan di berbagai macam aplikasi dan services untuk store adjustments dan setting for the specific application or service. Jadi langsung aja ya kita ke step 1. Jadi di sini locating configuration files. Ini kita akan menggunakan ini etc directory. Jadi kita konfigurasi files yang digunakan. Jadi si user itu tuh selalu memiliki perizinan untuk menulis home mereka sendiri di directory. Jadi mereka bisa mengkonfigur the behavior of application they use. Jadi di sini kita pakai ls-l. Kita buka terminal, lalu ketik ls-l. Nah, ini udah muncul. Lalu setelah ada 20 ini sama, kita ketik ls-la. Oke, sudah. Cat, kita pakai cat.
Nah, jadi CLI ini tadi itu tuh gunanya untuk komen lagi sekali lagi, tapi kali ini kita sama-sama komen ls, tapi kali ini kita tambahin main a yang also include hidden files di output. Jadi dia nggak cuma nampilin file-file umum aja, tapi dia juga nampilin file-file yang hidden file atau file tersembunyi. Nah, di sini kita pakai cat untuk munculin contents dari si .basrc ini. Di sini basrc itu ini. Nih basrc. Oke, lalu kita pakai ini etc. Use the command ls command untuk nge-list konten yang ada di etc directory. Jadi kita lihat apa aja yang ada di etc directory ini. Nah, ini ada banyak ya. Lalu nextnya kita bakal jawab pertanyaan. Why are user application configuration files saved in the user's home directory and not under etc with all the other system wide configuration files? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, setiap user itu harus memiliki perizinannya masing-masing. Jadi di sini itu jadi regular user do not have permission to write etc. Jadi pengguna Lalu kita ke step 2, editing and saving configuration files. Di sini kita buka SkyTE. Ini kita minimize dulu. Kita buka menu, lalu ke CyberLPS, SkyTE Text Editor. Ini kita buka file, lalu open. Kita cari si ini .basrc ini. Jadi di sini kan nggak ada, karena yang udah dijelaskan sebelumnya. Di sini tuh cuman common filenya aja, jadi kita lihat di all file. Nah, tetap aja nggak ada. Jadi caranya adalah kita munculin hidden filenya, klik kanan lalu show hidden files. Nah, di sini udah ada. Nih, klik 2 kali. Nah, ini muncul kayak gini. Lalu kita replace 32 menjadi 31. Ini 32 diganti menjadi 31. Oke. Lalu kita save. Ya. Ini itu tujuannya untuk mengganti warnanya. Jadi kita tujuan di sini tuh kita mengubah atau edit si file ini tuh untuk berubah warna. Dari shell prompt-nya itu dari green menjadi merah. Jadi awalnya tuh merah, hijau, seperti yang tadi yang di terminal itu yang pojok kiri itu tulisannya kan warna hijau. Nah, kita akan ubah menjadi warna merah dengan cara melakukan ini. Lalu kita save. Nah, sekarang kita coba di terminal. Ini kan hijau ya. Ini hijau. Kita coba jalanin command -l. Kita refresh dulu, lupa. Kita refresh. Nah, ini udah jadi merah. Ya, tadi soalnya kita udah ganti warnanya tadi. Lalu di the terminal window, which was already open, also change. Lalu kita ke H. The same change could have been made from the command line, such as nano. Ini cara lain buat ngubah warnanya. Jadi kita ketik nano .bashrc. Nah, kita bakal masuk ke kayak gini. Lalu kita lanjutin change 31 menjadi 33. Ini ada 31 menjadi 33. Oke, kita ganti dulu. Udah. Lalu kita pencet ctrlx. Lalu pencet Y untuk confirm. Nah, di sini fungsinya adalah tadi si nomor 31 itu si warna merah yang tadi udah kita ubah. Nah, sekarang di sini kita ganti menjadi 33, yaitu kode nomor untuk warna kuning. Jadi tadi kan kita udah ubah warna merah dari
si ini tadi, si SkyTE tadi. Nah, sekarang ini cara lain untuk mengubah warna yaitu menggunakan terminal dengan cara seperti ini. File name-nya simply press aja ya. Dah, kita coba ulang. Buka terminal lagi. Nah, tada, udah jadi warna kuning. Kita langsung ke step 3, editing configuration. Files for surfaces. Kita open ini Nginx configuration file di nano dengan cara ngetik ini sudo nano ini. Nah, kita udah masuk di sini ya. Lalu nah ini udah sama. Kita bakal ini change online 39, kita disuruh ngubah port number dari 81 menjadi 8080 di port 39. Nah, ini 81 diubah menjadi 8080. Oke, dah, selanjutnya mau ke line 47. Ini ditambahin text _ed_lab. Oke, dah. Lalu kita press Ctrl X, lalu Y, namanya. Oke, lalu kita ketik ini. Oke, seharusnya udah ya. Kita klik the browser icon. Di sini ada Mozilla Firefox, apa kayak itu. Nah, di sini kita ketik 127 ini. Nah, congratulations, sudah selesai. What is the error message referring to? Jadi udah selesai, udah ditandahin dengan adanya kata congratulations ini. Kita jawab pakai ini aja. Oke, lalu shut down the Nginx web server, press enter. Juga ada command. Kita pakai ini. Kita minimize dulu. Kita ke terminal. Masukin. Oke, you can test whether di Nginx kita bakal teks ya, apakah sudah ke shutdown. Nah, udah. Kalau udah gini berarti Nginx-nya sudah di shutdown. Just now. Nggak ada ya, nggak muncul. Chance question. Can you edit di ini website TE? Di sini kita bisa edit. Tetapi tidak akan mengubah apapun jawabannya. Jadi udah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.